Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Nurhaliza di sini sebagai moderator kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami mengenai perkembangan Perang Dingin. Perang Dingin adalah sebutan yang digunakan untuk menjelaskan kondisi pasca Perang Dunia II. Perang Dingin terjadi karena dua negara besar yang bersaing, yaitu Amerika Serikat yang berideologi demokratis kapitalis dan Uni Soviet yang berideologi komunis. Perang Dingin disebut juga perang eksplanasi antar ideologi negara-negara kuat ke negara lemah yang dipicu keinginan kedua negara untuk berkuasa. Latar belakang Perang Dingin. 1. Munculnya Amerika Serikat yang berpaham kapitalis sebagai negara kuat setelah menjadi pemenang Perang Dunia II. 2. Munculnya Uni Soviet yang berpaham komunis yang menyebarkan pahamnya ke Eropa Timur setelah membebaskan wilayah ini dari pendudukan Jerman. 3. Banyak negara baru yang terbentuk hasil dekolonisasi. Uni Soviet dan Amerika Serikat berebut pengaruh dan menyebarkan pahamnya di negara-negara ini. Jalannya Perang Dingin tahun 1947. Di masa ini, ada beberapa kejadian di Eropa, seperti doktrin Truman, politik containing di Berlin, rencana Marshall, kebangkitan komunis di Cekoslovakia, Joseph Broz Tito yang membelot dari komunis, berdirinya organisasi militer bernama NATO yang merupakan aliansi militer blok barat. Ada dua kejadian di Asia pertama, yaitu kemenangan Mao Zedong dan Cina komunis atas saudara Cina. Kedua, yaitu dimulainya perang saudara Korea Utara yang berhaluan komunis dan dipimpin oleh Kim Sung, didukung oleh Uni Soviet, Cina dan negara-negara berhaluan komunis. Sementara Korea Selatan yang anti komunis dan dipimpin oleh Syngman Rhee didukung oleh negara-negara barat. Tahun 1953. Pada tahun 1953 terjadi pemberontakan komunis di Kuba. Pemberontakan yang dipimpin oleh Fidel Castro dan Che Guevara ini berhasil menggulingkan rezim Fulgencio Batista. Kemenangan ini membuat Amerika Serikat mengembargo Kuba. Selain itu, di tahap kedua ini, NATO mulai berekspansi, meletus perang di Indochina, aliansi Seato dan Meto terbentuk, krisis di Matsu, Quemoy, dan Suez. Pada tahun 1955, terbentuklah Pakta Warsawa yang merupakan tandingan dari NATO. Pakta Warsawa ini perjanjian militer antara warga negara-negara di kawasan Eropa Timur yang berhaluan komunis. Tahun 1956 terjadi pemberontakan melawan rezim komunis di Hungaria. Pada tahun 1956, Uni Soviet berhasil memadamkan pemberontakan ini dan menindas para pemberontak. Amerika Serikat tentu marah melihat penindasan ini, sehingga hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet memanas. Selain itu, dunia Arab terjadi krisis seperti Lebanon, Yordania, dan Irak. Krisis juga sempat dua kali terjadi antara Taiwan dan Republik Rakyat Cina. Tahun 1959. Di tahun 1999 terbentuklah tirai bambu. Uni Soviet juga menambah dukungan untuk pasukan Vietnam Utara. Krisis Laos juga terjadi yang berhubungan dengan perang Vietnam yang berhasil menggulingkan kerajaan Laos. Pada tahun 1962 terjadi krisis rudal Kuba. Ini terjadi karena Amerika Serikat rudal balistiknya di Italia dan Turki. Lebih dari 100 rudal buatan Amerika Serikat mampu menjangkau Moskow. Sebagai aksi balasan, Uni Soviet menaruh rudalnya di Kuba. Krisis rudal ini nyaris saja membawa dunia ke perang nuklir. Setelah negosiasi, Uni Soviet bersedia menarik kembali rudalnya dari Kuba. Amerika Serikat juga bersedia menarik kembali rudalnya dari Italia dan Turki, serta tidak akan menginvasi Kuba tanpa provokasi langsung. Tahun 1968. Di tahun 1968 terbentuklah tirai bambu. Uni Soviet juga menambah dukungan untuk pasukan Vietnam Utara. Krisis Laos juga terjadi yang berhubungan dengan perang Vietnam yang berhasil menggulingkan kerajaan Laos. Pada tahun 1962 terjadi krisis rudal Kuba. Ini terjadi karena Amerika Serikat rudal balistiknya di Italia dan Turki. Lebih dari 100 rudal buatan Amerika Serikat mampu menjangkau Moskow. Sebagai aksi balasan, Uni Soviet menaruh rudalnya di Kuba.
Krisis rudal ini nyaris saja membawa dunia ke perang nuklir. Setelah bernegosiasi, Uni Soviet bersedia menarik kembali dutannya dari Kuba. Amerika Serikat juga bersedia menarik kembali dutannya dan Italia dan Turki, serta tidak akan menginvasi Kuba tanpa provokasi langsung. Berikut gambar peristiwa jalannya Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin. Perang Dingin mendekati akhir ketika itu ekonomi mulai menghantam Moskow, menghabiskan 25% dari PDB untuk keperluan militer, mengabaikan konsumsi dan investasi sipil. Sementara setelah kekalahan Amerika Serikat pada Perang Vietnam, publik tidak lagi menghendaki adanya kontribusi yang terlampau besar dari Amerika. Maret 1985, Mikhail Gorbachev meluncurkan Glasnost dan Perestroika. Namun hal tersebut membuat kehilangan dukungan militer Soviet dan banyak negara satelit yang mulai memerdekakan diri pada 3 Desember 1989. Dalam konferensi tingkat tinggi, Malta secara resmi menyatakan bahwa Perang Dingin telah berakhir. Gorbachev mengakibatkan terjadinya resesi yang parah. Yang kedua, Amerika Serikat. Setelah pembubaran Uni Soviet, dunia pasca Perang Dingin secara luas dianggap sebagai dunia yang unipolar dan menyisakan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara adidaya di dunia. Yang ketiga, dunia ketiga. Terdapat 3 hal. Yang pertama, konflik baru di sejumlah negara. Yang kedua, mendorong perkembangan teknologi. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, perkembangannya demokrasi dan HAM. Kesimpulan, Perang Dingin sejatinya terjadi karena bentuk persaingan negara-negara yang ingin menjadi negara terbaik, dan secara tidak langsung dunia akan memilih siapapun yang cocok untuk negara superpower. Akhirnya bisa disimpulkan seluruh negara di dunia terkena dampaknya, baik dampak